Selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Ronisan. Saya Technical Advisor di SMI. Kali ini saya akan membawakan solusi untuk unplanned downtime database. Oke, di Oracle sendiri ya, untuk unplanned downtime database ya ada dua. Jika yang bermasalah itu di sisi hardware atau di sisi server, ini solusinya adalah menggunakan RAC. Kalau yang bermasalah itu di sisi data, ini ada beberapa solusi Oracle ya. Yang bermasalah itu adalah misalkan di sisi storage atau human error atau corruption, dan di sisi site-nya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau yang bermasalah itu adalah di sisi server ya, maka solusi Oracle adalah menggunakan RAC, Real Application Cluster, yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian kalau yang bermasalah itu adalah di sisi datanya ya, misalkan datanya terhapus tanpa sengaja ya, itu kita ada namanya flashback. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau seluruh datanya tidak bisa dibaca ya, maka solusi Oracle ada menggunakan Active Data Guard atau Oracle Golden Gate. Nah, ini juga sudah kita bahas di minggu yang lalu ya, di mana kita harus punya DRC kalau kita bermasalah di seluruh datanya. Oke, kita bahas sekarang adalah kita fokus ke permasalahan di human error ya. Misalkan ada user ya tanpa sengaja menghapus satu tabel yang penting ya. Misalkan tabel yang penting itu adalah tabel karyawan, terhapus tanpa sengaja. Dan kita tahu ketika user tersebut melakukan perintah drop, otomatis tabel itu akan hilang secara permanen. Nah, di Oracle ada solusinya ya, yaitu dengan menggunakan flashback. Artinya apa? Kita tidak perlu melakukan recover dari data dari backup yang lama. Misalkan saya melakukan backup adalah sebulan yang lalu, tapi hilang saat ini adalah satu tabel ya. Kalau kita menggunakan recover dari sebulan yang lalu, itu pasti prosesnya akan lama ya, dan juga kemungkinan data hilang itu ada. Nah, dengan kita menggunakan flashback, kita cukup tabel yang bermasalah itu kita tarik ke masa di mana data itu masih ada atau tabel itu masih ada. Oke, kita bahas yang lebih detailnya untuk flashback ya. Jadi di Oracle sendiri ada beberapa macam flashback. Ada pertama adalah flashback untuk database ya. Kita menyebutnya adalah flashback database untuk restore database sampai dengan waktu tertentu. Kemudian di sisi tabel itu ada flashback tabel dan ada flashback drop. Dan terakhir adalah di sisi row ada namanya flashback query. Oke, kita lihat untuk sebagai contoh adalah flashback query. Misalkan saya punya data karyawan A, misalkan ya, karyawan A yang sebelumnya salary-nya adalah 5.000, dirubah menjadi 6.000, 6.000 dirubah jadi 7.000, dan terakhir adalah 8.000. Nah, kalau saya mau melihat historicalnya, saya bisa menggunakan flashback query, sehingga saya bisa dapatkan adalah sebelum karyawan itu salary-nya 8.000, berarti salary karyawan itu adalah sebelumnya adalah dari 5.000 dirubah jadi 6.000, 6.000 dirubah jadi 7.000, dan 7.000 terakhir adalah yang 8.000. Ya. Oke, di sini saya akan coba demokan bagaimana cara kerja dari flashback-nya. Oke, sebagai contoh ya, saya punya data yang dimiliki oleh user Scott, dan datanya ada data karyawan WMP. Oke, dan kalau kita lihat ada sekitar 15 orang karyawan ya yang dimiliki oleh skema Scott. Kemudian tiba-tiba si user tanpa sengaja menghapus tabel yang bersangkutan.
tanpa sengaja menghapus. Dan kita tahu perintah drop adalah perintah yang automatic commit. Jadi ketika saya melakukan rollback pun, ya, saya coba select lagi datanya, dia bilang tabelnya nggak ada, ya, karena dengan menggunakan perintah drop, otomatis tabelnya akan otomatis terhapus secara hilang secara permanen, ya. Nah, kita coba bagaimana caranya menggunakan flashback, ya, untuk mengembalikan tabel IMP tadi, ya. Perintahnya cukup simpel. Saya gunakan flashback tabel, diikuti skemanya Scott.imp to before drop. Jadi saya mau kembalikan tabel IMP sebelum dia dihapus. Dan flashbacknya complete. Kita lihat hasilnya. Select bintang from Scott.imp. Ya, tabelnya kembali. Ya. Nah, dengan menggunakan flashback ini berarti kita tidak perlu mengambil dari backup yang lama. Jadi cukup dengan menggunakan flashback aja. Nah, kegunaan flashback satu lagi adalah kalau saya bisa misalkan menghapus sebuah data. Kalau tadi tabel, ya, misalkan datanya ketika saya hapus, kemudian saya commit, kemudian saya mau kembalikan lagi data tersebut. Nah, ini saya bisa lakukan juga dengan menggunakan flashback, ya. Dan kita bisa perkirakan waktu data itu masih ada. Contohnya, saya akan menghapus data karyawan untuk karyawan yang jabatannya, jobnya yaitu salesman. Kita lihat di sini ada berapa orang? 1, 2, ada 3, 4. Ada 4 orang karyawan yang jabatannya adalah salesman. Nah, kita catat dulu. Sekarang jam berapa? Ya. Artinya jam yang saya pakai sekarang adalah jam di mana tabelnya masih utuh. Ada 15 record. Oke. Saya coba jalankan. Ini jamnya, ya. 16 Mei 2016. Ini jam sekarang. Nah, sekarang kita coba hapus datanya. Saya delete Scott.imp where jobnya sama dengan yang salesman. Oke, ada 4 record yang terhapus. Dan ini saya lakukan perintah commit. Artinya kalau commit berarti dia menghapusnya hilang secara permanen. Dan kalau kita lihat datanya, select bintang from Scott.imp, sudah recordnya tinggal 11. Artinya tidak ada lagi karyawan yang jabatannya adalah salesman, ya. Nah, sekarang saya coba catat jamnya kembali, ya. Di jam ini yang sisa adalah 11 row, ya. Ini jamnya. Saya coba hapus lagi untuk yang jabatannya adalah clerk, ya. Saya delete lagi. Delete Scott.imp where jobnya sama dengan yang clerk. Oke, ada 4 juga yang hapus. Dan ini saya lakukan perintah commit, ya. Sehingga kalau saya melakukan select lagi, select bintang from Scott.imp, datanya sekarang tinggal 7 row. Nah, saya punya 2 waktu di mana datanya masih utuh dan waktu di mana data tersebut ada ada job yang salesman yang terhapus, ya. Kita coba kembali ke yang pertama dulu, di mana datanya yang utuh, ya. Ini datanya 15 row, itu jamnya adalah jam ini. Nah, saya akan coba kembali ke jam segini. Benar nggak datanya kembali
15 record. Oke, saya copy dulu jamnya. Oke, saya lakukan perintah flashback. Oke, saya enter. Oke, ini dia flashbacknya. Flashback tabel Scott TTMP 2 times 10 2 times 10 diikuti jam berapa. Oke, ini jam berapa kita kembali lagi ya. Saya kembali ke jam 16.50, dimana jam 16.50 ini datanya masih 15 record. Dan kalau kita lihat hasilnya, select bintang from Scott TTMP, datanya kembali ke 15 record. Dan kalau saya mau kembali lagi, misalkan, oh saya mau kembali ke jam di mana yang hilang itu adalah khusus untuk yang karyawan yang sales manager, ya. Berarti saya kembali ke jam yang 16.52, di mana datanya karyawan yang jabatannya salesman itu nggak ada, ya. Yang datanya hanya tinggal 11 row aja. Dan jamnya adalah 16.52 lebih 1 detik. Saya copy jamnya. Oke. Dan saya coba lakukan flashback kembali. Oke, saya paste. Saya enter, ya. Ini yang jam yang 16.52 1 detik. Dan kalau kita lihat hasilnya, select bintang from Scott TTMP, maka kita lihat di sini datanya kembali ke 11 record, ya, dimana yang jabatannya salesman itu hilang. Jadi kita bisa mutar-mutar datanya yang utuh, kemudian yang sebagian atau yang sebagian lagi, ya. Jadi tergantung jam berapa kita kembali lagi. Nah, kalau saya mau kembalikan utuh kembali, saya lakukan flashback lagi, dimana jamnya adalah yang 15 record tadi. Kita lihat jamnya ini, ya, 15 record, jamnya adalah 16.55. Ya, kita coba lagi. Saya mau kembalikan lagi utuh. Oke. Ini udah saya jalankan, ya. Ini saya gunakan 16.50, ya, dimana datanya sebelumnya adalah 15 record. Kita lihat, select bintang from Scott TTMP. Oke, kembali lagi datanya utuh, dimana data salesman itu kembali lagi ada. Oke, itu adalah sebagian kegunaan dari flashback. Jadi kalau misalkan tabelnya kita hapus, kita bisa kembalikan datanya, ya, kembali sampai dengan waktu tabel itu masih ada. Dan ketika datanya dihapus, ya, misalkan saya hapus datanya awalnya adalah 5 record, kemudian saya hapus lagi 5 record, saya hapus lagi 5 record. Dari sini saya misalkan mau kembali ke awalnya lagi, itu bisa. Atau saya mau kembali ke terhapus hanya 5 record yang kedua aja, berarti saya bisa masukin ke sisi tengahnya aja, ya. Itu dengan menggunakan flashback. Yang penting kita tahu waktu data itu terhapus jam berapa, ya. Kita bisa menggunakan flashback untuk kembali ke jam yang bersangkutan. Oke, sekian dari saya untuk salah satu solusi Oracle untuk downtime, ya, unplanned downtime, yaitu dengan
ketika tabelnya tanpa sengaja terhapus, kita bisa melakukan flashback. Dan untuk melihat informasi selanjutnya bisa masuk ke YouTube dengan informasi channel di bawah ini. Oke, terima kasih dan selamat siang.